Bab 811. Leher pemegang pisau samurai. Apakah itu lucu? Ye Junlin berkata dengan dingin. Haha. Grup Yunting benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beraninya kamu mengirim seseorang untuk menagih hutang. Total 13 kelompok datang. 8 kelompok ditakut-takuti. 4 kelompok dipukuli. Dan yang terakhir kelompok datang. Kakinya terputus. Beraninya kamu datang. Orang-orang ini memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, kita memiliki 2 hal lagi yang harus dilakukan. Pertama, untuk meminta biaya pengobatan. Dan kedua, untuk meminta permintaan maaf. Hahaha. Saya tidak mengharapkan kelompok ini membuat orang untuk tertawa lebih keras. Tampaknya Ye Junlin dan keduanya idiot di mata mereka. Aku di sini hanya untuk membunuhmu. Namun berani meminta tagihan medis dan permintaan maaf. Konyol. Semua orang tertawa. Kemari. Bukankah kamu di sini untuk mengumpulkan akun? Aku akan membawamu ke sana. Penjaga keamanan tidak mengusir Ye Junlin, tetapi membawa mereka ke kantor ketua. Ye Junlin dan Wu Shen mendengar teriakan di koridor. Segera, keduanya menyeret seorang pria berlumuran darah keluar. Pria itu telah dipukuli sampai mati. Ini juga untuk meminta uang. Penjaga keamanan itu tertawa. Sepertinya itu mengintimidasi Ye Junlin. Ye Junlin melihat dalam-dalam. Tampaknya grup Mingxiang ini bukan pertama kalinya tindakan seperti itu dilakukan. Memukul orang sudah menjadi kebiasaan. Belum lagi keterlambatan pembayaran. Ini sudah keterlaluan. Di negeri Cina, bagaimana orang luar ini bisa ditoleransi untuk berbuat jahat? Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Dia ingin melihat Kameda Ichiro yang suci itu seperti apa. Datanglah ke pintu kantor. Sebuah suara datang dari dalam. Apa? Seseorang datang untuk meminta uang lagi. Ketua. Ya. Yunting Group telah mengirim seseorang ke sini lagi. Kata satpam itu dengan hormat. Biarkan mereka masuk. Kemudian, Ye Junlin dan keduanya memasuki kantor. Kantor itu penuh dengan orang. Dan semua orang kejam. Ada banyak samurai dengan kimono dengan pedang katana di pinggang mereka. Momentum ini saja sudah cukup menakutkan. Orang biasa datang untuk meminta akun. Dan mereka pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan takut pergi. Bang. Seorang samurai menutup pintu. Dan kemudian semua orang berdiri di belakang Ye Junlin dan mereka berdua. Membentuk lingkaran. Menatap mereka. Kameda Ichiro, yang sedang duduk di kursi kulit, sedang merokok cerutu, terengah-engah. Dari grup Yunting, Kameda Ichiro bertanya. Bahasa Chinanya sangat standar. Jelas dia sudah lama berada di China. Apa yang kamu lakukan di sini? Kameda Ichiro menghela nafas. Kamu masih berutang pembayaran terakhir kepada Yunting Group sebesar 3,5 miliar. Tolong segera bayar. Selain itu, kamu melukai seseorang. Dan aku akan mengklaim biaya pengobatan. Dan kamu harus meminta maaf. Kata Ye Junlin. Hei. Tiba-tiba, kedua samurai itu mengeluarkan pedang samurai mereka dan meletakkannya di leher Ye Junlin. Bab 812. Bagaimana orang asing dapat menjadi penguasa Tiongkok? Seolah-olah lapangan itu masih dalam sekejap. Suasana tegang hampir pecah. Pedang samurai menempel di lehernya. Dan rasa dingin menyerang. Yang membuat Wu Shen berperang dingin. Butir-butir keringat menetes satu persatu di dahinya. Wu Shen sudah terengah-engah. Selama sudut pisaunya bengkok, dia akan mati. Tapi wajah Ye Junlin tenang. Dan dia bahkan tidak mengedipkan bulu matanya. Seolah-olah tidak ada pisau di lehernya. Seolah tidak ada apa-apa. Sekitar beberapa lusin detik kemudian, Kameda Ichiro duduk tegak, menatap Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu tidak takut? Yah. Kenapa tidak? Kameda Ichiro bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena sebelum dia menggunakan pisau, aku akan menghancurkan kepalanya. Ye Junlin berkata ringan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Mata tegas Ye Junlin membuat Kameda Ichiro dan samurai itu terkejut. Letakkan pedangnya dulu. Kameda Ichiro melambaikan tangannya. Dan kedua samurai itu menghentikan pedangnya. Wah, kau yang paling berani yang pernah kulihat. Yang lain sudah berlutut untukku di adegan ini.
Kameda Ichiro menatap Ye Junlin dengan kagum. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Cepat dan lakukan apa yang aku minta. Bayar saldo dan biaya pengobatan dan minta maaf. Ye Junlin tidak begitu sabar. Wow. Para prajurit di belakangnya melangkah maju bersama, menatap Ye Junlin dan mereka berdua. Beraninya kamu. Berani datang ke saya untuk meminta pembayaran terakhir. Kamu tidak sabar. Kameda Ichiro membanting meja. Orang yang baru saja dipukuli sampai mati olehku juga membutuhkan pembayaran terakhir. Siapa di Huahai yang tidak tahu bahwa aku tidak bisa mendapatkan pembayaran terakhir dari Ichiro Kameda? Sejujurnya, setiap tahun orang itu yang ingin pembayaran terakhir setidaknya kakinya yang patah pasti ada ratusan orang. Kalian orang Cina benar-benar bodoh. Kalian tahu bahaya akan datang. Kameda Ichiro sangat mendominasi. Bukankah itu dari Tiongkok? Ye Junlin bertanya dengan ringan. Aku bukan dari China. Aku orang Jepang. Ada apa? Tanya Kameda Ichiro penasaran. Bukan dari Tiongkok. Jadi mendominasi di tanahku. Di Tiongkok. Ekspresi Ye Junlin menjadi gelap. Hehe, itu benar. Aku selalu mendominasi di Huaxia. Kamu keluar dan bertanya. Di Huahai, siapa yang berani menyentuhku? Aku satu-satunya yang menggertak dan menempati bagian orang lain. Kameda kata Ichiro dengan marah. Dengan kata lain, Huahai, kamu memiliki keputusan akhir. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Bagaimana dengan Huahai? Ini adalah wilayahku. Aku memiliki keputusan akhir. Kameda Ichiro memandang Ye Junlin dan berkata, kalian berdua dengan cepat berlutut dan bersujud kepadaku. Mungkin aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ye Junlin mengabaikannya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bukankah Gusiang Huahai wilayahmu? Mengapa orang Jepang yang bertanggung jawab? Bab 813. Dia sebenarnya memanggil orang nomor 1. Ye Junlin tiba-tiba membuat panggilan telepon, menakuti Kameda Ichiro dan yang lainnya di kantor. Siapa yang dia panggil? Sepertinya Gu Xiangqian. Siapa Gu Xiangqian? Kameda Ichiro tertegun beberapa saat. Gu tua. Kepala keluarga Gu. Asisten di sebelahnya segera mengingatkan. Apa? Penatua Gu. Kameda Ichiro tinggal di Huahai selama 20 tahun. Jadi dia secara alami tahu siapa Penatua Gu itu. Itu adalah selebriti nomor 1 di Huahai. Dengan perintah, raksasa besar tidak akan berani mematuhi. Hahaha. Apakah anak ini memanggil Penatua Gu? Kameda Ichiro tersenyum ketika dia bereaksi. Siapa Penatua Gu? Apakah itu sosok tingkat Dewa Huahai yang menyendiri? Hanya salah satu dari Anda yang ingin membayar yang bisa tahu. Lucu kan? Orang lain di lapangan juga tertawa terbahak-bahak. Huahai kaya akan keluarga kaya, sebagai yang paling berkembang di selatan, dan bahkan tempat yang paling kuat secara ekonomi di Cina. Ada terlalu banyak kekayaan. Bahkan orang kaya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Umumnya, itu adalah keluarga kaya, keluarga kuasa royal, keluarga kerajaan. Keluarga Gu adalah eksistensi terkuat di keluarga kerajaan. Belum lagi orang biasa. Dia, Kameda Ichiro, tidak memenuhi syarat untuk berteman sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menyentuh keluarga kuasa royal, dan hanya bisa menyentuh beberapa raksasa paling banyak. Sekarang Ye Junlin sebenarnya ingin menghubungi yang terkuat di keluarga kerajaan, keluarga Gu. Bagaimana ini mungkin? Baiklah, aku akan melihat apakah kamu bisa memanggil Tuan Gu untuk mendukungmu hari ini. Kameda Ichiro terus merokok dengan sikap seperti bermain-main. Di ujung telepon yang lain, setelah Gu Xiangqian mendengar identitas Ye Junlin dengan jelas, dia berkeringat dingin. Kamu? Apakah kamu di Huahai? Atau yang lain? Ye Junlin mencibir. Kamu baru saja mengatakan bahasa Jepang. Tanya Gu Xiangqian. Itu benar. Kameda Ichiro dari Mingxiang Group berutang kepada perusahaan kami pembayaran akhir sebesar 3,5 miliar. Jika dia tidak memberikannya, dia akan memukuli orang. Dia bahkan mengatakan bahwa Huahai adalah tuannya. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu klan lokal ada gunanya? Membiarkan orang asing memamerkan kekuatannya seperti ini. Suara Ye Junlin tiba-tiba menjadi dingin. Aku.
Aku akan datang sekarang juga. Kapan Huahai akan menoleh ke Kameda Ichiro untuk melakukan tembakan? Gu Xiangqian berkata dengan marah. 20 menit. Segera tiba di grup Mingxiang. Ye Junlin menutup telepon. Apakah kamu memesan Elder Gu? Hahaha. Kameda Ichiro melihat bahwa Ye Junlin hanya membual. Jika dia ada hubungannya dengan Gu Lao, dia mungkin akan mempercayainya. Tapi Ye Junlin memiliki nada memerintah, dan dia sebenarnya memerintahkan orang nomor satu di Huahai. Siapa yang akan percaya? Aku tidak akan percaya jika aku membunuhmu. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Beberapa prajurit menolak, mengancam akan menyerang. Kameda Ichiro menghentikan mereka dan tersenyum pada Ye Junlin. Jangan katakan itu Gu Lao. Anda mengundang kepala keluarga kaya sesuka hati, dan saya harus berlutut dan memberi Anda uang. Bab 814. Raksasa berkumpul. Bukankah dia bilang 20 menit? Kalau begitu aku akan menunggu selama 20 menit. Kameda Ichiro tertawa. Setelah 20 menit menunggu, jika Ye Junlin tidak dapat menemukan siapapun, dia pasti akan menghapus Ye Junlin. 5 menit telah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di koridor. Di telepon Kameda Ichiro, bahkan ada berita dari meja depan, mengatakan bahwa banyak orang datang, dan mereka tidak bisa menghentikannya, dan langsung pergi ke kantornya. Bang! Saat berikutnya, pintu kantor ditendang terbuka. Sekelompok pria berjas dan sepatu kulit masuk. Melihat orang-orang ini, Kameda Ichiro segera berdiri. Karena dia mengenal semua orang ini. Mereka semua adalah kepala keluarga besar di Huahai. Lebih dan lebih banyak orang. Kameda Ichiro menjadi semakin ketakutan. 30 atau 40 pemilik keluarga kaya dan berkuasa telah datang ke sini. Dapat dikatakan bahwa keluarga kerajaan dan keluarga kaya di bawah keluarga kuasa royal semuanya telah datang. Halo, Klan Master Zhang. Halo, Klan Master Kong. Halo, Household Hou. Kameda Ichiro menyamar sebagai kucing, melangkah maju untuk menyapa semua orang satu persatu. Kamu tidak berguna. Hanya saja para patriark ini kejam dan mendengus. Hal ini membuat Kameda Ichiro sangat penasaran. Apa yang telah terjadi? Tapi dia masih punya nyali untuk menyapa orang-orang ini. Salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Untuk mengetahui bahwa para raksasa harus memiliki setidaknya 50 miliar aset. Semua orang ini. Ketika dia pikir itu sudah berakhir. Hasilnya hanyalah permulaan. Orang lain datang. 20 orang kali ini. Setelah melihat orang-orang ini, jantung Kameda Ichiro hampir keluar dari tenggorokannya. Semua kepala dari 20 keluarga kuasa royal utama ada di sini. Para patriark kaya dan kuat sebelumnya mundur satu demi satu dan secara otomatis memberi jalan. Bagaimanapun juga, keluarga kuasa royal satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Angin apa yang membawamu ke sini? Kameda Ichiro hampir berlutut. Raksasa biasa bisa mencubitnya sampai mati. Belum lagi kuasa royal. Mereka meludah. Dan Kameda Ichiro harus mengikuti. Ini adalah hukum hutan Huahai. Memiliki tingkat yang pasti. Yang terpenting adalah Kameda Ichiro tidak mengenal orang-orang ini sama sekali. Ambil inisiatif untuk menyapa. Tidak ada yang memperhatikan. Dia terlalu tidak memenuhi syarat. Dan masih banyak lagi. Apa situasinya? Apa yang dilakukan tokoh-tokoh terkemuka di Huahai ini di sini? Ada terlalu banyak orang barusan. Dan Kameda Ichiro terbawa suasana. Sekarang setelah saya tenang, saya memikirkan pertanyaan yang menakutkan dan menakutkan. Apa yang orang-orang ini lakukan? Dia menatap Ye Junlin tanpa sadar. Bukankah itu benar-benar terkait dengannya? Apakah itu yang terjadi setelah dia menyelesaikan panggilan telepon? Bukankah kamu mengatakan 20 menit? Begitu banyak orang datang begitu cepat. Kameda Ichiro sudah terkejut sampai berkeringat dingin. Pada saat ini, langkah kaki terdengar lagi di koridor. Gu Tua ada di sini. Bab 815/100 raksasa HUAHAI hanya mengikuti perintah Anda. Ketika suara ini terdengar, pemilik keluarga kaya di Huahai ini semua berdiri tegak dengan wajah serius. Ini adalah prestise Gu Xiangqian di Huahai. Ketika dia memberi perintah, semua raksasa akan mematuhi perintah itu.
Jantung Kameda Ichiro hampir terbang keluar dari tenggorokannya. Anak ini menelepon. Dan Gulao, orang nomor 1 di Huahai, benar-benar datang. Apa dia ada? Kaki Kameda Ichiro gemetar, dan dia tidak bisa berdiri diam. Para prajurit di belakangnya bahkan lebih ketakutan setengah mati. Dia tidak mudah. Kalau dipikir-pikir, reaksi Ye Junlin ketika lehernya ditikam oleh pisau menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Ceroboh. Saya sangat peduli dengan diri saya sendiri. Saat berikutnya, Gu Xiangqian datang bersama 8 keluarga kerajaan lainnya. Di antara 10 keluarga kerajaan di Huahai, kecuali keluarga Zhou, 9 keluarga kerajaan lainnya ada di sini. Ketika kepala puluhan keluarga kaya melihat Gu Xiangqian, mereka semua membungkuk dan segera berkata, "Halo, Tuan Gu." Namun, Gu Xiangqian tidak memperhatikannya sama sekali, dan dia membawa keluarga kerajaan dan tuan keluarga kerajaan bersamanya. Di depan Ye Junlin, mereka semua berteriak, "Halo, Tuan Ye." Boom. Pada saat ini, itu seperti baut dari biru. Pemilik lusinan raksasa tercengang. Para prajurit tercengang. Kameda Ichiro bahkan lebih tercengang. Apa yang sedang terjadi? Para kepala keluarga papan atas di Huahai sebenarnya memanggil seorang pemuda, Tuan Ye. Apa identitasnya? Kuncinya adalah ada Penatua Gu. Nomor 1. Dia benar-benar membungkukkan pinggangnya untuk memberi hormat. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Gu Xiangqian berbalik, menunjuk ke lusinan pemilik keluarga yang kaya dan berkuasa, dan berkata, "Tuan Ye, Anda belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda." Huahai dikenal sebagai 100 klan, yang berarti keluarga kaya dan berkuasa. Ada ratusan dari mereka, meskipun agak berlebihan, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dari 10. Orang-orang ini adalah patriark dari keluarga kaya utama. Ye Junlin mengangguk sedikit. Dengarkan kalian semua. Tuan Ye yang berdiri di depan Anda adalah penguasa umum dari 9 keluarga kerajaan besar di Huahai dan 20 keluarga kerajaan besar. Mulai sekarang, Anda keluarga kaya juga akan mematuhi Tuan Ye. Anda tidak dapat membayangkan identitasnya, kata Gu Xiangqian. Meskipun para patriark kaya raya terkejut, mereka masih berteriak serempak, "Halo, Tuan Ye. Saya akan melayani Tuan Ye sebagai tuan di masa depan." Mereka tidak perlu bertanya mengapa. Ikuti saja Gu dan terus maju. Bahkan Gu Xiangqian menghormati Tuan Ye. Apakah mereka? Ketaatan adalah kata terakhir. Tuan Ye, mulai sekarang, 100 raksasa teratas di Huahai akan mematuhi perintah Anda. Kecuali keluarga Zhou tentu saja, kata Gu Xiangqian. Pada saat ini, keluarga Zhou benar-benar diisolasi oleh Huahai. Ya. Ye Junlin tersenyum. Ngomong-ngomong, aku lupa tentang bisnis. Gu Xiangqian tiba-tiba berteriak. Apakah itu Kameda Ichiro? Bersambung.